Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Robi Yoga Jimmy dari bidang 4 Kominfo. Di sini gue akan menjalani program kerja gue yaitu sebagai penanggung jawab podcast. Dan di sini di episode kali ini kita akan membahas tentang Sehai Akuntansi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin kita lebih afdol biar pada kenal semua ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini ada narasumber yang mungkin boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Robi. Oke. Halo teman-teman, kenalin nama gue Muhammad Andriana Saputra, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Halo teman-teman akuntansi pajak, perkenalkan nama saya Muhammad Luki Kurnia Caksono. Saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum Hima Akuntansi periode 2023-2024. Alhamdulillah. Gimana? Ada perjalanan sini lancar? Alhamdulillah. Biasa lah, Jakarta macet lah. Pasti. Ya. Tapi mau gimana lagi? Alhamdulillah ya, untuk saat ini gak ada kendala, jadi kita bisa lanjut pembahasan. Mungkin langsung aja ke pertanyaan ya. Betul, Boleh, langsung boleh. aja kita. Biar cepat juga kan? Ya, untuk nih ngomong-ngomong Hima Akuntansi nih, kan kalian udah menjabat sebagai pemimpin lah bisa masuknya ya. Terus sebenarnya kalian tuh pernah kepikiran gak sih untuk masuk organisasi sebelumnya? Boleh dijawab saudara Ian dulu. Siapa dulu nih biar enak? Duluan aja, Oh, ke Kanda. boleh. Ketua duluan ya. Oh iya, Jadi sebelumnya sih untuk memasuki sebuah dunia organisasi itu belum ada kepikiran sama sekali. Jadi awalnya tuh karena memang pas banget masuk ranah kampus, dunia kampus tuh menurut gue pribadi bener-bener berbeda banget gitu. Karena kan gue sempet GPR ya, jadi gak ada kepikiran tentang organisasi, gue gak tahu nih tentang organisasi kayak gitu. Makanya kalau misalkan ditanya awal-awal ada niatan buat masuk organisasi atau enggak, kagak ada. Nah, Gak ada ya? Iya, Jadi gitu. kayak muncul Iya, sendirinya muncul aja ya. sendiri aja, bener, gitu. Ya kadang orang-orang kayak gitu. Biasanya pemimpin-pemimpin besar lainnya kayak gitu dulu. Bener. Amin aja dulu. Boleh, amin dulu, Mungkin amin dulu. boleh lanjut saudara Alfi. Kalau saya jujur aja dulu paling gak suka malah pengen masuk organisasi. Malah berbanding terbalik sama yang sekarang. Karena apa ya? Dulu tuh sebelum masuk kampus tuh saya ngerasa kayak organisasi tuh gak terlalu penting lah. Karena Iya. kita tuh bisa mendapatkan soft skill maupun hard skill kita selain di organisasi gitu loh. Kan di luar-luar banyak sekali kayak pengembangan skill, development kayak gitu-gitu. Saya ngerasa kayak organisasi itu buat apa? Tapi semenjak saya di Baitul Arkom ya, itu di bank, saya ngerasain ternyata dampaknya. Oh, saya ternyata kayak public speakingnya mulai muncul. Iya. Jadi kayak ngerasa gairahnya tuh terungkap lagi gitu loh, makin membara. Jadi kayak nyoba dulu kali ya Hima Akuntansi, ternyata sampai sekarang malah ketagihan. Iya. Tagihan. Bahkan nih guys, saya dengar juga nih, saudara Lu ini kan dulu waktu semester 1 dia ngambil kelas karyawan. Betul. Sampai akhirnya dia ambil kelas reguler dan mulai aktif berorganisasi ya. Betul. Sampai alhamdulillah jadi wakil ketua Hima Akuntansi. Nah, kita lanjut aja ya. Betul. Nih, kalian kan alhamdulillah di Hima Akuntansi ini menjabat sebagai ketua dan wakil. Yep. Nah, saya ingin bertanya kayak kalian tuh sebenarnya ada alasan kuat gak sih kenapa kalian sehingga berani menjabat sebagai pemimpin di suatu organisasi? Kan itu tanggung jawabnya lumayan besar ya. Betul. Alasan kalian berani itu apa itu? betul. Boleh saudara. Siapa? Saya dulu ya. Ya, Oke. silakan dulu. Siap. Jadi begini. Alasan kenapa kita berani mengambil langkah, karena tentunya benar kata Luki tadi, awalnya memang kita tuh nggak ada rasa buat tertarik gitu akan sebuah dunia organisasi. Pas banget perkenalan awal-awal yang peta, kegiatan peta, terus kita sering dirangkul sama kakak-kakak kita. Akhirnya tuh kita tersadar gitu, kalau misalkan ternyata sebuah organisasi bukan cuma iming-iming semata, kayak wadah yang ngomong kosong aja. Sebenarnya banyak benefitnya kayak gitu. Nah, makanya pada saat itu gue mengambil langkah. Kalau misalkan saat itu karena gue saat itu merasakan Iya. keresahan waktu itu. Iya, berawal dari keresahan Iya, kan awalnya. benar, berawal dari Iya. keresahan. Gue merasakan keresahan karena menurut gue himpunan yang sebelumnya itu masih ada yang kurang. Makanya gue sama temen gue Lucky sebagai wakil gue itu mengambil langkah gitu untuk melakukan perubahan tersebut, yang pada akhirnya kita konsepkan bareng-bareng gimana himpunan mahasiswa akuntansi ke depannya. Dan akhirnya kita memberanikan diri untuk mengambil langkah, dan sampai saat ini alhamdulillah kita berhasil menjalankannya gitu. Oke. Mencoba untuk terus menjalankannya. Boleh. Kalau dari saya pernah mendengar dari suatu kajian Islam bahwasanya Muslim yang baik adalah Muslim yang mau lebih baik daripada hari sebelumnya. Maka dari itu
saya dan teman saya ini seperjuangan saya mau mengambil langkah tersebut. Karena apa? Itu seperti apa yang dikatakan oleh teman saya ini. Karena kita terlahir dari keresahan yang ada gitu. Bagaimana kita mau mengubah keresahan tersebut kalau kita tidak masuk ke dalam sistemnya tersebut? Betul. Itu karena itu yang membuat kita berdua berani untuk ngambil jabatan yang sekarang kita lagi amanahkan, yang kita lagi tanggung jawabkan gitu. Ya karena kurang lebih sih seperti itu sudah dijelaskan oleh teman saya, karena kita emang satu pandangan sih kurang lebih. Nah, buat kalian yang nonton nih, yang nonton ini khususnya, kalian bisa contoh nih alasan-alasan mereka kenapa mereka berani menjabat. Jadi yang kalian kalau memiliki keresahan atau memiliki kejanggalan dalam hati kalian, ya kenapa kalian gak masuk? Jadi berhentilah kayak orang-orang yang kayak cuma ngomong doang. Ngomong tuh sebenarnya gampang, tapi kalau kalian terjun langsung, praktek langsung itu nggak semudah yang kalian kira. Seperti Betul. yang udah bilang. Keluar dari zona nyaman ya. Iya, betul. Keluar dari zona nyaman. Tapi kalau kalian terjebak di zona nyaman terus, kalian nggak akan tahu, akan stagnan di situ. Betul banget. Ingat guys, ada sebuah afirmasi buat kalian. Sebuah evolusi pada dalam diri kalian adalah hal yang absolut. Catat, boleh dicatat kan? Boleh. Terus nih, kita kalau ngebahas tentang organisasi tentunya akan muncul pemikiran tentang kemajuan. Nah, sebenarnya kalian tuh ada harapan nggak sih, atau planning apa yang kalian harapkan untuk kemajuan ilmu akuntansi periode sekarang tuh? Kemajuan dari Harapan kalian. harapan kita Iya, ya. harapan kita. Tentunya sih jika dilihat dari apa yang telah kita buat gitu, Iya. sebuah visi misi kita juga. Tentunya kita berharap sebuah kemajuan tersebut bisa tercapai gitu. Karena kita membuat visi misi tentunya adalah untuk kemajuan bersama. Nggak semata-mata kita buat visi misi itu cuma karena sekedar keresahan doang. Kalau misalkan cuma membenarkan sebuah keresahan yang sebelumnya menjadi lebih baik gitu, tentunya harus ada kemajuan. Makanya dalam visi misi kita itu terdapat sebuah indikator keberhasilannya adalah tentang, kalau nggak salah saya ingat, harusnya sih ingat ya, cuma saya lupa. Nah, jadi di visi kita itu ada namanya pengembangan keilmuan sama keprofesian. Jadi kita tuh pengen mengembangkan kerana tersebut, keilmuan dan keprofesian. Biar apa? Mahasiswa-mahasiswa umum ini bisa merasakan sebuah benefitnya gitu. Tentang keprofesiannya juga ada, keilmuannya juga ada dari himpunan mahasiswa akuntansi seperti itu. Mungkin bisa ditambahin. Karena kan apa yang kita lihat ya dari sebuah pertanyaan itu adalah bagaimana kedepannya tentang hima akuntansi. Nah, berarti yang harus kita concern adalah di garis bawahi visi kita. Visi kita bagaimana kedepannya. Seperti apa yang sudah disebutkan oleh teman saya ini, kita ingin membuat mahasiswa itu lebih terfokuskan pada keilmuan dan ke dunia profesian gitu. Jadi kita ingin memberikan bekal-bekal keilmuan dari teman-teman sekalian. Jadi mereka tuh siap untuk menjalani dunia mereka di dunia keprofesian. Jadi kan karena gini loh, sudah pasti sebagai mahasiswa keluar dari suatu kampus itu menjadi seorang yang aktif di dunia pekerjaan dong. Betul. Makanya dari itu kita melihat suatu hal yang dimana hal itu sangat penting gitu. Jadi kita ngerasa mahasiswa itu seharusnya punya bekal saat di dunia keprofesian, nggak cuma kosong doang. Itu makanya kita lahir dari visi misi kita, dan kita berharap semoga mahasiswa yang ada di akuntansi maupun perpajakan paham apa yang kita jalani di kampus ini. Betul. Nah, yang namanya menjabat atau kita terjun langsung ke dunia organisasi pasti nggak mungkin dong kita lurus-lurus aja, nggak mungkin. Sepakat. Betul kan? Pasti ada dinamikanya, Iya. naik turun. Lika-liku perjalanan tuh. Sebenarnya ada gak sih hambatan kalian sebagai ketua dan wakil ini? Hambatan yang selama ini kalian rasain itu apa? Boleh dipaparkan kepada Hambatan itu pastilah. Hambatan pasti nggak sih Pasti, hambatan. iya. Cuman kalau untuk hambatan yang sedang kita alami apa gimana nih konteksnya nih? Mungkin cara kalian menghadapi hambatan itu dengan bijaksana, dengan berdiskusi. Solusinya, Boleh. oke. Mungkin cara kita dalam menghadapi sebuah problem, ya kan? Tentunya kita nggak semata-mata langsung ngambil sebuah solusi. Kalau misalkan kita ngambil dua sudut pandang. Kalau misalkan kita ngambil satu sudut pandang saja, itu berakibat fatal karena kita nggak memikirkan pandangan orang lain tentang permasalahan tersebut. Makanya dalam perumusan masalah kita juga harus mengumpulkan data-data yang valid tentunya, agar kita menemukan benang merahnya itu di mana.
yang akhirnya kita bisa menemukan sebuah problem solvingnya ya, problem solving seperti itu. Nah, jadi kita berdua itu akan melakukan diskusi tentunya. Nggak mungkin kita langsung mengambil keputusan yang artinya bisa merugikan sebelah pihak. Sebisa mungkin kita mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah itu tentunya harus dibicarakan dengan matang-matang gitu. Nggak dengan sebuah konsepan yang mentah kayak gitu. Betul. Jadi saya pernah mendengar kata filsuf. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang benar-benar salah dan tidak ada yang benar-benar betul. Semua tergantung pada sudut pandang perspektif mana kita melihatnya gitu. Jadi kalau memang ada suatu masalah, yang paling pertama harus kita hadapi apa? Kontrol diri kita dulu. Emosi kita, ketenangan kita. Jadi dalam suatu masalah, terkadang tuh kita tuh kalau udah dapat masalah yang besar nih ya, kita terkadang udah panik duluan nih. Udah kayak mikir, aduh, kita gimana ya? Iya, panik. Kadang itu yang membuat kita salah ambil keputusan. Nah, itu. Jadi gitu. Yang pertama sebenarnya yang harus kita selesaikan dari masalah adalah masalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol emosional kita dan tenang untuk menghadapi semua masalah kita. Jadi apa yang kita mau ngambil keputusan itu dalam benar-benar pikiran yang dingin itu. Jadi yang perlu di-note sih sebenarnya adalah hati yang tenang dan pikiran yang dingin. Itu. Jadi apa yang keputusan kita benar, yang kita ambil itu benar-benar dari kita sendiri, bukan dari emosi kita. Betul. Itu. Yang Jadi kedua, kadang-kadang tuh yang dianggap kita benar belum tentu benar. Beda dari orang lain. Jadi Betul, kalian tuh jangan betul. pernah ambil satu sudut pandang aja guys. Jadi sebelum kalian ingin memvalidasi suatu pendapat, kalian dapat masalah untuk mendapatkan problem solving yang baik, disarankan kalian itu untuk berdiskusi dan berdiskusi dengan orang-orang lain agar tujuannya kalian tuh tidak mengambil keputusan secara sepihak. Ada kerjasama dan persamaan pendapat. Nah, organisasi juga mengajarkan hal itu salah satu benefitnya. Nah, ya kita lagi. Kita lanjut aja. lanjut aja sih Lanjut kita. aja, iya. Masih banyak pertanyaan. Iya kan benar, masih banyak pertanyaan. Nanti ada juga beberapa yang Q&A ini yang pada nanya-nanya nih. Wih, berarti pada kepo-kepo ya? Iya, pada kepo-kepo. Boleh lah kita jawab. Cuman kita ambil yang sekiranya outputnya dapat lah ya. Betul. Boleh. Kita langsung Q&A aja. Boleh. Oke, bakal jadi pertanyaan yang sangat sulit nih kayaknya. Tapi seru juga dong. Adres 34 nih katanya masih sama sih kayak tadi. Dia nanya benefit masuk hima akuntansi di dunia kerja itu apa sih kak? Katanya. Benefit masuk hima akuntansi di dunia kerja. Ya untuk dunia kerja maksudnya. Kerja. Korelasinya. Mungkin korelasinya. Boleh. Mau siapa yang mau jawab? Boleh, Kakanda dulu. Oke. Jadi gini, korelasi tentang dunia pekerjaan dan himpunan mahasiswa akuntansi itu sangat banyak teman-teman. Di organisasi maupun dunia kerja di luar sana itu strukturnya hampir sama. Tentunya ada ketua kalau di organisasi. Kalau di perusahaan ada namanya pemimpin direktur. Bener gak? Ya kan? Cuma beda penyebutan aja ya. Iya, cuma beda penyebutan aja. Ada sekretaris juga. Nah, sama di himpunan mahasiswa akuntansi juga ada sekretarisnya, bendahara umum segala macam. Itu ada semua strukturnya secara jelas. Benefitnya tentu di organisasi kalian diajarkan bagaimana cara kalian mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, bagaimana caranya kalian menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan kerjasama tim. Karena dalam sebuah perusahaan, walaupun kalian kerja sendiri, tapi kan itu untuk membangun sebuah kesuksesan dalam perusahaan tersebut, bener kan? Benar. Ya kan? Karena dari itu sebenarnya benefitnya banyak. Makanya hima akuntansi juga bisa mengajarkan bagaimana caranya kalian tuh mencapai target perusahaan yang kalian ingin tuju gitu. Betul. Bahkan ada alumni kita tuh yang masuk ke Big Big Four. Four. Itu ada. Nah, makanya teman-teman jangan ragu-ragu buat masuk ke himpunan mahasiswa akuntansi. Bener gak sih? Harus semangat. Makasih sekali ya. Iya. Ditunggu apa lagi sih? Langsung aja digas. Langsung aja gas. Ditunggu. Gak bakal rugi kok. Pasti banyak benefitnya. Banyak Apalagi manfaatnya. buat kalian yang awalnya introvert atau apa bisa banget terima ya. Bener. Bisa melatih public speaking kalian, bisa melatih individualisasi kalian. Semuanya banyak deh. Banyak banget pokoknya. Terus nih ada lagi nih dari Ferry katanya. Oh ini dia nanya kayak tanggapan kalian atau perspektif kalian tuh tentang orang yang bilang ngapain masuk organisasi itu nggak penting, mending masuknya ke mahasiswa kupu-kupu aja, organisasi nggak penting gitu. Gimana tanggapan itu? Orang-orang yang Silakan. Gini, sesuatu orang akan terasa bedanya jika dia mendapatkan pengalaman. Bener. Karena kalau kita belajar mata kuliah, semua orang bisa mendapatkannya. Betul. Tapi apakah pengalaman bisa didapatkan di dalam kelas? Iya. Belum tentu. Betul.
Jadi gini, seseorang yang masuk organisasi pasti kelihatan dia berani keluar dari zona nyamannya. Iya betul. Kenapa sih orang-orang tuh nanya, kayaknya kalau jadi organisasi itu capek, pulang Karena malam. mereka- Iya, rapat mulu kan. Iya. Nah, Karena mereka hanya biasanya orang-orang kayak gitu hanya mendengar keluhan-keluhan temannya yang ikut organisasi, tapi tidak Betul. teman-temannya itu tidak memberitahu apa benefitnya dan Benar. apa hasil yang kepuasan mereka tersendiri. Nah, Jadi itu. mereka dengar tuh hanya keluhan-keluhan. Jadi seolah-olah organisasi itu hanya babu, padahal, padahal di sisi lain banyak benefit yang bisa kalian Betul. dapetin. betul banget itu betul. Apalagi stigma-stigma di media sosial loh. Ya, yang betul. orang-orang Wah. kayak apa sih kalau orang masuk organisasi itu cuma jualan mayones, Iya. jualan mayo. Malah dibuat gitu. konten kan? Iya, malah Iya, dibuat tuh. konten, tapi mereka nggak ngasih tahu loh. Benefitnya. Feedback Nah. apa aja yang dikasih kayak gini loh. Untuk seperti kita-kita nih yang ada di depan sini, public speaking kita. Iya. Kalau di dunia pekerjaan itu sangat digunakan. Betul. Berguna banget. Betul. HRD pasti yang apa yang dinilai pertama kali, public speaking, cara perkenalannya. Kenapa dia mau masuk perusahaan tersebut? Pasti HRD tuh tau lah selak beluknya orang tuh kayak mau keluar dari zona nyaman sama orang yang kayak cuma pintar doang tapi nyampein apa yang di otaknya tuh gak bisa. Iya, betul. Itu yang jadi kayak HRD pasti nilai plus lah untuk kalian Iya, kalau bisa betul. public speaking gitu. Apalagi di dunia kerja guys, kan di organisasi ini salah satu benefitnya melatih kepercayaan diri. Betul. Nah, kalau kalian masuk ke dunia kerja dan kalian nggak percaya diri, saya bukan menjelekkan ya, tapi biasanya HRD menilai dari kepercayaan diri kalian. Kalau kalian percaya diri, otomatis kalian bisa mengambil keputusan dengan baik. Betul, Karena betul percaya banget. akan potensi diri kalian. Sedangkan kalau kalian nggak percaya diri nih, kalian bakal akan salah, akan ragu dan akan salah mengambil keputusan. Dan perlu kalian garis bawahi. Mungkin kalian ngiranya, wah Abang Lucky jago, Bang Ian jago public speakingnya, gini-gini, pinter ngomongnya. Nah kalian tuh jangan salah paham. Mereka tuh awalnya tuh nggak kayak gini. Mereka berkembang Betul. gara-gara masuk organisasi. Betul guys. Dulu bener-bener introvert banget tuh, kayak Iya. ngomong di depan kamera tuh geter loh. Malu tau sih kayak gagu. Deg-deg. Ngomong depan umum. Iya, Iya, kayak masih apalagi. Ya masih- kayak tadi gua aja lah gitu Iya. kayak gimana. Ah, ini merendah. biasa udah. Lanjut dong. Lanjut. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya kalau misalkan awareness itu benar-benar penting kalau kalian ngambil dari perspektif yang positif ya. Betul banget. Ya, ada tahap lagi tentang orang Tuh lain. makanya guys, kalau misalkan mau mengambil sebuah pendapat itu harus dilihat dari dua sudut perspektif guys. Seperti yang tadi udah dijelaskan. Gitu. Jadi kalau menurut saya semua keputusan selalu akan ada resikonya. Semua keputusan pasti ada namanya masalah. Kalau kalian ngambil keputusan untuk diem aja, ya hasilnya juga diem aja. Tapi kalau kalian berani capek, kalian berani mengeluarkan diri kalian dari zona nyaman kalian, kalian akan mendapatkan diri kalian yang baru. Nah, Jadi bukannya kita bullshit ya tentang Iya, organisasi, betul. tapi sebenarnya emang apa adanya seperti ini. Betul. Jadi apa yang kita rasakan ya kita sampaikan kepada teman-teman. Memang faktanya tuh seberdampak ini dalam kehidupan kita. iya bener Tuh. banget, bener banget. Kurang Jadi lebih gitu. gue pernah dengar salah satu kata-kata jadi kayak apa yang kita tuai hari ini tidak ditanam di hari kemarin, jadi kayak gitu ya. Oh iya bener. Betul kan? Semuanya perlu proses guys. Perjuangan itu berlanjut, kemenangan Kemenangan itu itu pasti. Nah mungkin untuk terakhir ya, mungkin ada kata-kata nih buat penonton, kata-kata apa gitu buat Aduh, sebagai kata-kata itu, apa ya? sebagai penyemangat atau promosi-promosi dikit lah. Nah, kata-kata kali. Kata-kata. Aduh. Kalian masuk dalam dunia perkuliahan pasti tidak seperti kalian masuk dalam dunia sekolah. Kalian adalah diri kalian yang baru dan kalian sudah dinobatkan sebagai mahasiswa, bukan lagi sebagai siswa. Kalian seharusnya sudah tahu mahasiswa itu bisa memiliki pemikiran yang lebih luas dan lebih kritis lagi. Jadi dari teman-teman, kalau memang pengen coba explore diri kalian nih, kalian pengen tahu batas kalian sampai mana dan kalian pengen menjadi diri kalian yang sesungguhnya, coba kalian berani ngambil resiko yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi jangan kayak takut pikiran masuk organisasi, capeknya doang. Coba kalian pikirin bagaimana public speakingnya, bagaimana manajemen waktunya, bagaimana kalian bisa beradaptasi dalam lingkungan. Itu sih yang menurut saya kayak berdampak banget ya di dalam hidup saya. Kalau Kakak Dayan gimana? Saya cuma memberikan sebuah motivasi aja sedikit. Saya pernah mendengar kata-kata kalau misalkan jangan pernah takut terjatuh. Karena orang yang takut terjatuh adalah orang-orang yang tidak pernah memanjat. Jangan pernah takut untuk sakit. Karena orang-orang yang sakit adalah karena orang-orang yang tidak sakit adalah orang-orang yang tidak pernah bekerja keras mengambil keputusan, bekerja keras dalam kayak membanting tulang buat segala hal kayak gitu, berusaha. Itu kan pasti perlu perjuangan sangat sakit kan, ya kan?
Satu lagi, jangan pernah takut salah karena orang-orang yang tidak pernah salah adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah seperti itu. Jadi untuk mengambil langkah selanjutnya, otomatis kalian tuh pasti memikirkan gitu langkah mana yang kalian akan ambil dan itu menurut kalian benar kayak gitu. Bung Karno pernah berkata, bercita-citalah setinggi langit dan setinggi-tingginya. Jika kau gagal, kau akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Aduh. Oke, mungkin sebagai bentuk saya juga boleh kasih ya. Boleh. Sebenarnya ada banyak pilihan di dunia ini, tapi satu pesan saya kepada kalian, tolong jangan pilih menyerah. Tuh, Oke. sepakat. Mungkin terima kasih mungkin sekitar di sini episode kali ini ya. Ya, Tapi udah selesai. episode kita nggak cuma sampai di sini guys. Kalau kalian suka, kita bakal terus upload setiap bulan ya untuk output yang bisa kalian ambil. Mungkin sekian saja. Iya. Cukup. Karena ada waktunya juga kan. Iya. Iya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman akuntansi pajak. Jangan lupa join akuntansi dan pajak ke Himpunan Himpunan Akuntansi Mahasiswa Akuntansi 2000 dan Perpajakan. Iya, betul. Dadah.